Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial regresi data panel dengan FU10 lengkap dengan penjelasannya. Nah, data yang saya gunakan dalam tutorial ini yaitu data sekunder ya, karena data panel harus sekunder. Terdapat 3 variabel X, 1 variabel Y. Ini merupakan jenis datanya rasio keuangan. Terdapat 5 cross section dan datanya dimulai dari 2017 sampai 2021 dan terdapat 4 hipotesis 1 sampai 3, yaitu hipotesis ataupun uji parsial ataupun uji T untuk melihat masing-masing pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan hipotesis keempat yaitu pengaruh secara simultan ataupun secara bersama-sama atau disebut dengan uji F untuk melihat pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y, teman-teman. Nah, langsung saja di sini sudah saya siapkan FU10. Bisa dari sini ataupun untuk input datanya kita dari sini. Di sini tetap annual karena data yang saya gunakan data tahunan. Start date yaitu datanya dimulai dari 2017 sampai 2021. Cross sectionnya ada 5. Ini ya teman-teman, 2017 sampai 2021 cross sectionnya ada 5. Kemudian quick empty group, kita blok dan kita copy datanya. Kita close. Nah, langkahnya yang pertama kita harus melakukan uji pemilihan model. Yang pertama kita lakukan uji chow, teman-teman. Caranya kita blok semua variabelnya. Kemudian di sini kita pilih fix. Kemudian view. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya teman-teman, hasil uji chow, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasil uji chow-nya, teman-teman. Nah, nilai probability-nya 0,0242 lebih kecil daripada 0,05, maka yang terpilih adalah model FAM, teman-teman. Dia lebih kecil, yang terpilih adalah FAM. Kemudian harus kita lanjutkan dengan uji Hausmann, teman-teman. Caranya kita pilih estimate, random, Nah, ini dia Hausmann test. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nilai probability-nya 0,1658, lebih besar daripada 0,05, maka yang terpilih adalah model RAM, teman-teman. Lebih besar, yang terpilih adalah RAM. Maka harus dilanjutkan dengan uji LM. Kita pilih estimate, ke non, uji LM. Nah, ternyata ketika kita uji LM tidak bisa, teman-teman. Ini bukan berarti memang tidak bisa ya. Ada beberapa versi FUs yang tidak mensupport untuk uji LM secara langsung. Salah satunya FU10 yang saya gunakan ini. Jadi caranya harus melakukan add-in, teman-teman. Ini kita kita pilih, ini saya besarkan dulu. Kita pilih add-in, pilih manage add-in. Di sini teman-teman harus terkoneksi dengan WiFi ya, teman-teman. Kita pilih, ini dia, BP test. Kita install.
Oke. Yes. Yes. Oke, kemudian ke install. Klik di sini kemudian update. Oke, kemudian ini kita close. Nah, ini dia. Klik di sini kemudian kita pilih yang ini dia. Kemudian oke. Nah, ini dia teman-teman. Hasil uji LM. Angka yang kita lihat di sini sudah saya blok warna hijau. Nilai probability-nya 0,9345 lebih besar daripada 0,05, maka yang terpilih adalah model CEM, teman-teman. Ini dia, lebih besar. Model yang terpilih CEM. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan uji. Berarti ini yang terpilih model CEM, teman-teman ya. Ini kita close. Yes. Kita uji kembali. Yang terpilih adalah model CEM. Nah, udah CEM ini oke. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik, teman-teman. Nah, ini dia uji asumsi klasik. Dalam model CEM dan FEM, uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinialitas dan heteroskedastisitas. Caranya, kita pilih quick, grup statistik, correlation, variabel Y-nya kita hapus, kemudian oke. Nah, ini dia teman-teman ya, angkanya sama nilainya. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini ya teman-teman. Nilai koefisien korelasi ini harus lebih besar daripada harus lebih kecil daripada 0,85, teman-teman. Dan di sini dapat dilihat X1 dengan X2, X1 dengan X3 dan X2 dengan X3 nilainya di bawah 0,85. Maka dapat disimpulkan terbebas ataupun lolos uji multikolinialitas. Selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas. Caranya ini kita close. Ini kita close. Nah, di sini udah kita uji CEM tadi teman-teman kan. Kemudian kita pilih view. Ini dia teman-teman. Nah, ini dia hasil uji heteroskedastisitas. Penjelasannya ini dia teman-teman. Nilai residual tidak melewati batas 500 dan min 500. Di sini angka tertinggi 1,2 dan min 1,2. Masih jauh di bawah 500 dan min 500. Artinya terbebas ataupun lolos uji heteroskedastisitas. Yang selanjutnya kita lakukan uji persamaan regresi data panel, teman-teman. Ini saya kecilkan dulu biar kelihatan semua. Nah, ini dia teman-teman. Ini kita klik estimate kembali. Oke. View, ini dia. Nah, tinggal di copy teman-teman. Kemudian dipastekan. Nah, untuk penjelasannya ini dia teman-teman bisa membacanya teman-teman. Ini saya zoom. Nah, ini sudah lengkap dengan penjelasannya. Nah, ketika persamaan regresi data panel sudah, maka selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji T, teman-teman ya. Uji T. Nah, ini dia teman-teman. Kita kembali ke views. Kita pilih view, kita pilih estimation output. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah tabel hasil uji T. Angka yang dilihat adalah
saya zoom dulu nih. Nilai T statistik ataupun nilai probability-nya. Ada dua cara untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y di hasil uji T. Yang pertama, bandingkan T statistik ataupun T hitung dengan T tabel ataupun nilai probability lebih kecil daripada 0,05. Di sini kalau kita lihat nilai probability-nya, nah ini tidak berpengaruh, saya merahkan. Nah, nilai probability-nya 0,2601, lebih besar daripada 0,05. Artinya variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kalau teman-teman, kalau di sini saya buatkan dihitung sebesar 1,15 sekian, ini dia. Lebih kecil daripada T tabel. Nah, ini dia T tabelnya. Untuk mendapatkan T tabel, teman-teman bisa menghitung dengan rumusnya. Ini dia rumusnya. Probability 0,05, jumlah sampel 25. Ini karena ada 5 cross section, datanya juga ada 5 kali 5 25. Jumlah variabel ada 4. 1 2 3 4. Maka tinggal kita ketik sama dengan ini ya. Nah, ini dia probability. Kita klik titik koma deg freedom 1. Oh, ini uji F teman-teman. Sebentar. Oh, ini hasil ini uji T nya teman-teman. Nah, sama dengan buka kurung probability 0,05 titik koma deg freedom 1, yaitu jumlah sampel dikurang 2, 25 dikurang 2, 23, tutup kurung, oke. Nah, ini dia teman-teman. Nah, berarti yang diterima adalah H0. Artinya FDR tidak berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah. Ini sesuai dengan hipotesis di sini. Berarti ini saya tandai FDR tidak berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah. Nah, saya merahkan. Kemudian variabel X2 di bawah 0,05. Artinya variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y, teman-teman. Ini penjelasannya. HA yang diterima. Oh, ini H0, ini dia HA. FDR berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah. Variabel X3 nilai probability-nya juga di bawah 0,05. Nah, wait sebentar teman-teman. Untuk X2 dan X3 nilai T statistik kan ada minusnya teman-teman. Minus di sini bukan menunjukkan minus jumlah ya teman-teman, akan tapi menunjukkan arah hubungan. Ketika dia minus artinya hubungannya negatif, ketika dia positif maka hubungannya dia positif teman-teman. Jadi ketika kita bandingkan T hitung dengan T tabel, minus ini kita hiraukan. Nah, seperti yang poin B ini. Jadi tidak kita ikut sertakan minusnya. Kita bandingkan 2,53 sekian lebih besar dari T tabel, yaitu 2,06 sekian. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Untuk variabel X3 juga berpengaruh. Berarti ini dia HA yang diterima. Nah, selanjutnya kita lakukan uji F teman-teman. Uji F tetap di tabel yang sama, ini dia. Ini saya bolkan, udah saya tandai, saya blok warna hijau. Nilai F hitung 348 sekian, lebih besar daripada F tabel. Nah, untuk mencari F tabel, ini dia rumusnya. Jumlah sampel ada 25, jumlah variabel ada 4, dan probability yang kita gunakan 0,05. Maka rumusnya ini dia. Kemudian probability titik koma deg freedom 1, jumlah variabel dikurang 1, 4 dikurang 1 3,
titik koma, dik freedom 2, jumlah sampel dikurang jumlah variabel. Sampel 25 dikurang 4, 21. Ini dia, 3,07 sekian. Ya teman-teman. Dan nilai probability 0,00 sekian lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak, H0 ditolak dan HA diterima teman-teman. Berarti yang diterima adalah HA teman-teman. Ini dia. Artinya variabel FDR, NPF, dan BOPO ataupun X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah. Selanjutnya kita lakukan uji koefisien determinasi ataupun R-square. Jadi tabelnya tetap tabel yang sama dengan hasil uji F teman-teman. Angka yang kita lihat ini yang disarankan yaitu adjusted R-square. Nilai adjusted R-square yaitu 0,97 sekian. Kalau dipersenkan yaitu dikali 100, 97, sekian persen. Hal tersebut menandakan bahwasanya variabel NPF, FDR, NPF, dan BOPO mampu menjelaskan variabel ROA ataupun variabel Y sebesar 97, sekian persen. Sedangkan sisanya yaitu 2, sekian persen didapat dari 100 dikurang nilai adjusted R-square. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nah, seperti inilah tutorial regresi data panel dengan IView 10 lengkap dengan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.